Kesehatan lingkungan untuk semester 5 Fakultas Kedokteran, Kesehatan Lingkungan. Kesehatan lingkungan untuk semester 5 adalah mata kuliah yang mengkaji hubungan antara faktor-faktor lingkungan dengan kesehatan manusia. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari bagaimana berbagai aspek lingkungan, baik yang bersifat fisik, kimia, maupun biologis, dapat memengaruhi kesehatan masyarakat. Mata kuliah ini juga membahas upaya-upaya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan guna mencegah penyakit dan menciptakan kehidupan yang sehat. Berikut adalah penjelasan rinci tentang kesehatan lingkungan yang diajarkan pada semester 5/1. Konsep dasar kesehatan lingkungan, definisi kesehatan lingkungan. Kesehatan lingkungan merujuk pada upaya untuk menjaga kualitas lingkungan yang memengaruhi kesehatan manusia, baik itu melalui udara, air, makanan, tempat tinggal, dan kondisi kerja. Tujuan utamanya adalah untuk mencegah penyakit yang disebabkan oleh faktor-faktor lingkungan dan meningkatkan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Hubungan antara lingkungan dan kesehatan. Lingkungan yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit menular dan tidak menular, seperti penyakit pernapasan, kanker, diare, hingga penyakit jantung dan gangguan mental. Faktor-faktor yang dapat memengaruhi kesehatan meliputi pencemaran udara, kualitas air, sanitasi, kondisi tempat tinggal, dan pengelolaan limbah. 2. Aspek lingkungan yang mempengaruhi kesehatan. Pencemaran udara. Pencemaran udara dapat disebabkan oleh kendaraan bermotor, industri, pembakaran bahan bakar fosil, dan kebakaran hutan. Zat berbahaya seperti karbon monoksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan partikel debu, PM2.5, dapat menyebabkan gangguan pernapasan, asma, bronkitis, dan bahkan kanker paru. Contoh penyakit asma, penyakit paru obstruktif kronis, PPOK, dan kanker paru. Kualitas air, air yang terkontaminasi oleh mikroorganisme patogen, bahan kimia berbahaya, atau limbah industri dapat menyebabkan penyakit diare, kolera, hepatitis A, dan penyakit kulit. Contoh penyakit diare, kolera, hepatitis A, dan infeksi saluran pencernaan. Sanitasi dan kebersihan. Lingkungan yang tidak memiliki sanitasi yang baik, seperti pengelolaan sampah yang buruk atau fasilitas toilet yang tidak layak, dapat menjadi sumber penyebaran penyakit menular. Contoh penyakit cacingan, kolera, disentri, dan tifus. Pencemaran tanah dan limbah. Pencemaran tanah oleh bahan kimia beracun atau limbah industri dapat menyebabkan keracunan akut atau jangka panjang yang berdampak pada kesehatan manusia, hewan,
dan tumbuhan. Contoh penyakit, keracunan timbal, keracunan merkuri, dan kanker. Perumahan dan tempat tinggal, kualitas tempat tinggal juga mempengaruhi kesehatan. Kondisi tempat tinggal yang padat, lembab, kurang ventilasi, dan buruknya sanitasi dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti gangguan pernapasan, infeksi kulit, hingga gangguan mental. Contoh penyakit, asma, tuberkulosis, infeksi kulit, dan gangguan mental. Perubahan iklim global dapat meningkatkan frekuensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan gelombang panas yang berdampak pada kesehatan melalui malnutrisi, penyakit infeksi, dan stres psikologis. Contoh penyakit menular seperti malaria, penyakit akibat panas, dan stres terkait bencana. 3. Faktor biologis dan sosial dalam kesehatan lingkungan, mikroorganisme patogen, beberapa penyakit yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan disebabkan oleh mikroorganisme seperti bakteri, virus, dan parasit yang berkembang dalam lingkungan yang tidak sehat, terutama dalam air atau makanan yang terkontaminasi. Contoh penyakit, diare, malaria, kolera, dan penyakit parasit. Faktor sosial dan ekonomi, kondisi sosial ekonomi, seperti kemiskinan, pendidikan, dan akses terhadap layanan kesehatan, dapat memengaruhi paparan terhadap risiko lingkungan. Masyarakat miskin seringkali lebih rentan terhadap pencemaran lingkungan dan kurang memiliki akses ke sanitasi dan fasilitas kesehatan yang baik. Gaya hidup dan kebiasaan. Kebiasaan buruk seperti merokok, konsumsi alkohol, dan kurangnya aktivitas fisik dapat memperburuk dampak kesehatan lingkungan. 4. Penilaian dan pengendalian risiko lingkungan. Penilaian risiko lingkungan, environmental risk assessment. Proses ini digunakan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko kesehatan yang ditimbulkan oleh faktor lingkungan. Baik itu polusi udara, pencemaran air, atau bahan kimia berbahaya. Langkah penilaian risiko, identifikasi bahaya, penilaian dosis respons, dan karakterisasi risiko. Strategi pengendalian. Beberapa langkah pengendalian risiko lingkungan meliputi pengelolaan limbah yang tepat, penggunaan teknologi ramah lingkungan, pengendalian polusi, serta program-program kesehatan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi dampak negatif lingkungan pada kesehatan. Contoh, pembatasan emisi kendaraan, peningkatan fasilitas sanitasi, pengolahan air limbah, dan kampanye penggunaan energi bersih. 5. Kebijakan dan peraturan kesehatan lingkungan, peraturan lingkungan. Pemerintah memiliki peran penting dalam menetapkan peraturan yang melindungi kesehatan lingkungan,
seperti standar kualitas udara, air, dan tanah, serta peraturan pengelolaan limbah dan sanitasi. Organisasi Kesehatan Dunia, WHO, dan Kebijakan Lingkungan, WHO memainkan peran utama dalam memberikan pedoman internasional mengenai kesehatan lingkungan, seperti kebijakan terkait perubahan iklim, kualitas udara, dan pengelolaan air bersih. Peran pemerintah lokal dan masyarakat. Pemerintah daerah dan masyarakat harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan dan program yang mempromosikan kesehatan lingkungan. Pemberdayaan masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan juga sangat penting. 6. Tujuan pembelajaran kesehatan lingkungan. Mahasiswa diharapkan memahami hubungan antara faktor-faktor lingkungan dengan kesehatan manusia. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah kesehatan yang terkait dengan lingkungan dan merancang strategi pengendalian yang efektif. Mahasiswa diharapkan dapat mengaplikasikan prinsip-prinsip kesehatan lingkungan dalam kebijakan dan praktik medis untuk meningkatkan kualitas hidup dan mencegah penyakit. Kesimpulan, mata kuliah kesehatan lingkungan di semester 5 memberikan pengetahuan yang sangat penting bagi mahasiswa kedokteran untuk memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang disebabkan oleh faktor lingkungan. Pengetahuan ini tidak hanya berguna dalam pengobatan, tetapi juga dalam mencegah penyakit dan mempromosikan kesehatan di tingkat masyarakat.